gitu. Dan saya harus sampaikan di sini, dan saya sebelumnya saya sudah sampaikan sama warga semua. Saya akan berjumpa dengan teman-teman media. Saya mohon maaf jika warga semua sepakat, saya akan sampaikan apa adanya tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Oh iya, nggak apa-apa. Pokoknya percaya Mas Didi, jalan aja gitu untuk memberikan paparan ke teman-teman media. Salah satunya ya, fasilitas lift yang bolak-balik rusak, yang sebenarnya bisa diperbaiki, tapi karena pengelolaan keuangan yang kacau, itu tidak pernah bisa diatasi dan sudah makan korban. Korbannya apa? Sudah makan korban. Contohnya yang jatuh atau Drop jatuh korban, satu ibu-ibu, cedera di kaki dan trauma berat. Jadi setiap kali beliau, saya menyaksikan langsung ya. Jadi setiap kali beliau pulang mau naik lift ke unit, pasti selalu minta ditemenin sama salah satu security yang bertugas pada hari itu. Selalu gitu. Dan ketika saya gali lagi, penghuni yang satu ini agak lain ya gitu. Oh, ternyata ada kisah di balik itu gitu. Bahwa pernah terjadi lift anjlok yang menyebabkan cedera dan trauma. Sampai dengan hari ini, itu maksudnya tanpa bermaksud meremehkan apa yang terjadi, tapi ya trauma itu nggak main-main gitu. Nah, artinya adalah itu berhubungan lift di gedung, di mall, di apartemen, itu adalah lalu lintas pengunjung gitu ya, untuk bisa pindah dari lantai ke lantai. Kan itu kalau kita keluar naik sepeda, naik motor, naik mobil, berpindah dari satu titik ke titik yang lain, itu transportasinya kan itu ya. Kalau di apartemen ya lift gitu, untuk bisa sampai ke unit masing-masing gitu. Nah, ini kan krusial sekarang. Kalau terjadi amit-amit gitu ya, jangan sampai ini berhubungan dengan cederanya seseorang atau bahkan kehilangan nyawa, siapa mau tanggung jawab? Kan itu kita di sini untuk bicara dua aspek, kenyamanan dan keamanan. Itu masih menjadi PR besar menurut saya gitu. Dan khususnya di hunian ini, di Hamptons ini, itu adalah salah satu PR besar dari sekian banyak PR yang harus diberesin. Tapi kenapa tidak pernah bisa diberesin? Kenapa nggak pernah bisa dibenerin? Yaitu tadi pertanyaan besarnya kan itu. Sampai dengan hari ini saya gitu ya, bicara dengan teman-teman media, kita ada uang, kenapa nggak dibenerin? Gitu. Kemana dananya? Kan itu. Gitu. Selain lift ada apa lagi nih dari fasilitas di apartemen yang tidak memungkinkan dengan biaya 50%? Saya menggunakan simpelnya begini, saya menggunakan kacamata dan kepala saya sebagai pengurus, let's say begitu. Banyak fasilitas yang usianya sudah cukup lama dan cukup tua, yang harusnya diremajakan gitu. Misalnya gitu ya, itu tidak bisa dilakukan gitu. Tidak pernah terjadi, saya nggak lihat ada fasilitas gym kah, contohnya gitu ya gitu.
Itu dari pertama saya menghuni di sini sampai dengan hari ini, saya tahu persis dan hafal. Alatnya tuh masih, contoh ya, ini contoh. Alatnya tuh masih itu, equipmentnya tuh masih itu lagi. Dari mulai bagus sampai rusak. Gitu. Artinya kan sebenarnya kalau pengelolaan keuangannya baik, contoh ya, hal-hal seperti itu kan bisa dibenahi, bisa dibenerin. Tapi yang paling krusial tentu lift lah, misalnya seperti itu. Sampai di sini towernya fix, belum membayarkan semua IPL yang kenaikan tersebut, kompak seperti apa? Kita warga semua sepakat untuk tidak membayarkan dulu sampai masalah ini betul-betul selesai, betul-betul clear. Kita warga itu bukan yang pelit, bukan nggak mau bayar atau bukan nggak mau keluar uang, bukan itu. Tapi harus ada bentuk transparansi dan juga bentuk pertanggungjawaban yang clear dan terang benderang tentang kenaikan 54% itu. Mungkin kalau boleh dijelaskan nih, bebas mau dijawab atau tidak ya. Di sini IPL per tahunnya berapa sih Pak Jadi, dan kenaikan 54% itu berarti berapa kalau boleh totalkan? Intinya kenaikannya itu dari signifikan kok, itu jadi 35.000 per meter persegi kalau nggak salah. 54% dari 20 ribuan, 20 berapa? 22 ya. Jadi 22.000 per meter persegi jadi 35.000 per meter persegi. Itu kan itu kan bukan kenaikan yang kecil loh, gitu loh. Artinya ya seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Kita warga bukan nggak mau bayar gitu. Tapi kalau naiknya sampai 35.000 meter persegi, ini jadi pertanyaan dong. ini kalau unit Mesti sendiri. kalau boleh dijabarkan berapa? Dari berapa juta gitu? Per tahun menjadi berapa? Jadi kalau terakhir sistem pembayaran di sini itu jadi per 3 bulan. Oke. Di per 3 bulan bayar, per 3 bulan bayar, per 3 bulan bayar. Seingat saya itu gitu. Tapi ya tentunya kalau angka itu ya sesuai besaran unitnya gitu, masing-masing pasti beda-beda gitu. Nah tapi sejak seluruh warga kompak gitu ya, dan sepakat untuk tidak membayarkan dulu, ya maka kami sepakat untuk tahan dulu, untuk tidak membayarkan dulu. Yang kita khawatirkan kan kita bayar Naik. nggak tahu duitnya buat apa. Kan saya nggak dapat info yang clear, nggak tahu duitnya buat apa. Yang kemarin saja ternyata 2023 diinvestasikan ke fintech, dan di 2024 itu baru diutarakan dana endapan diinvestasikan di fintech. Dipulangin sih, tapi ya bukan berat, itu kan tidak menggugurkan hukumnya, pidananya kan tidak. Ya kayak saya korupsi, ketahuan, ya udah deh hasil korupsinya saya pulangin, saya cuma diperiksa jadi saksi. Enak, abis itu lepas bebas. Kan saya udah pulangin hasil korupsinya, udah dong beres. Enggak ya, nggak begitulah. Oke, Gitu. Mas Ya. Didi, mengingat sebelumnya ada dana yang dialokasikan ke vintage, artinya diduga ada tindakan money laundering. Kenapa enggak? Ya kenapa enggak hari gini? Ya, fintech juga kan
nggak semua benar. Banyak kan fintech yang bermasalah kan, seperti yang teman-teman media juga tahu gitu. Kayak gitu. Dan pengguna, sekali lagi saya sampaikan gitu ya, penggunaan dana endapan mau diinvestasikan ke fintech gitu misalnya, itu harus melalui rapat yang disetujui oleh warga semua. Oke, setuju ya semua warga, ini dana endapannya kita investasikan ke fintech misal begitu. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu terjadi di 2023, tahu-tahu itu baru disampaikan di 2024. Itu kan yang menjadi kebingungan kita. Makanya di situ tadi eskalasi kemarahan warga ya semakin meningkat. Warga mempertanyakan, warga menekan, dan belum lagi kita bicara ada kekosongan pengawas di masa jabatan para pengurus ini. Kan sebenarnya nggak bisa, harus ada pengawas. Itu ibaratnya kayak presiden, wapres, menteri, dan pemimpin-pemimpin daerah bekerja, tapi nggak ada DPRD, DPR RI, dan Dewan Legislatif gitu yang mengawasi. Kayak gitulah. Jadi itu saja sudah melanggar ADART dan Pergub. Artinya Jadi setelah ada laporan momentum nggak sih buat apa artinya ada waktu berapa hari ini prosesnya dari Wamen sendiri? Kita sudah bertemu dengan para pengurus di momen yang kita berkonflik dan bentrok tadi yang saya ceritain, dan meminta mereka untuk mundur, tapi nggak mau. Alasan nggak mau ya kenapa tuh kalau boleh tahu? Saya juga kurang tahu, nggak mau aja. Dan itu saya rasa bisa ditanyain ke pengurusnya tuh, Mas, kalau pengen tahu gitu ya, lebih dalam gitu. Nggak tahu, kenapa nggak mau? Tanpa ada alasan yang jelas ya berarti ya nggak maunya. Nggak mau, mundur, dan keuangan kan masih dipegang sama, keuangan warga kan ada di pihak pengurus kan, dan itu tidak mau diserahkan. Nggak mau. Itu kejadian puncak itu di belum lama ini, itu sampai ada pendampingan dari kepolisian. Bener, itu sampai ada pendampingan kepolisian. Ada yang rekam mungkin Kak? Rekam dari awal, banyak teman-teman media. Mungkin kalau nanti mau rekamannya, foto dan lain-lain, ada semua. Ada semua. Warga mendokumentasikan semua, dan penganiayaan terhadap warga pun ada. Makanya ada laporan polisi yang masuk. CCTV ada semua, lengkap gitu. Jadi apa yang saya sampaikan bukan cuman kayak lagi cerita dongeng gitu, tapi semuanya ada gitu. Ada semua di pengawas, data, video, foto, semua ada. Di kepengurusan sementara itu ada juga gitu. Jadi kapan update dari kepolisian? Update dari kepolisian. Nah, di kesempatan ini saya mau menyampaikan disegerakan. Sudah ini sih sebenarnya. Dari pihak mungkin developernya sendiri, seperti apa sih dari PT Apart itu sendiri itu? Sudahkah ada untuk bertemu sama manajemen dan pihak penghuni sendiri? Mungkin pertanggungjawaban dari pihak developernya sendiri? Nggak ada. Jadi ini sepertinya sudah dilepaskan gitu. Dan ada sebuah PT lagi yang ngurusin gitu loh. Nah, detail itu
tim pengawas yang lebih tahu. Saya tahu gambaran luarnya aja sedikit gitu. Mungkin dari PT apa, Mas Dudi kalau boleh luruskan? Aduh, saya lupa ada tuh ininya di apa namanya di datanya. Mungkin ada permainan dari pihak masyarakat di sini sendiri. Warga sini maksudnya ada main dengan manajemen. Permainan dalam konteks apa? Kerjasama mungkin. Yang satu dinaikin, yang satu nggak dinaikin gitu. Jadi akhirnya di sini terpecah kubunya. Nah, Ada kubu yang juga mendukung barisan ini, kepengurusan yang sekarang ini, gitu. Yang Jadi ini setuju. terpecah nih, terpecah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya tentunya saya dan segenap warga yang lain, kami yang kontra dengan kebijakan yang dilahirkan dan dihasilkan oleh para pengurus ini, gitu. Makanya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika isu ini dan kasus ini semakin dalam dan semakin naik ke permukaan, ini nanti akan ketahuan nih. Serius, itu nanti akan ketahuan tuh dengan sendirinya tuh. Siapa-siapa aja yang terlibat, siapa-siapa aja yang bermain, siapa-siapa aja yang melakukan cawe-cawe. Kalau dari Mas Dudi sendiri udah tahu mungkin siapa-siapanya. ada nama iya. yang bisa disebutkan, Apa tuh? pejabat atau apa? Oh ada itu. Tapi ya sekarang kalau saya mau spill nama juga bukan hal yang sulit ya. Gitu. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan dulu ke teman-teman media gitu. Apa yang terjadi di Hamptons Park ini, kekisruhan apa, ada konflik apa gitu, bahwa ini nantinya akan keluar nama-nama orang-orang yang memang terlibat. Nah itu akan dengan sendirinya terkuak. Kalau ini sebuah kejahatan kriminal dan lain-lain gitu ya, katakan seperti itu gitu ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna, bahwa tidak ada yang abadi gitu. Pengurus sudah ada yang mundur, tiba-tiba. Kalau nggak salah saya ada 2 orang yang mundur. Dengan alasan? Dengan alasan apa? Ditanyakan. Kalau alasan normatif mungkin karena kesibukan, tapi ya asumsi saya tentu dia sudah semakin melihat nih, aduh ini semakin keras gesekannya, semakin kusut di dalam. Saya lebih memilih untuk lebih baik saya mundur. Udah itu udah ada yang mundur. Sekarang tinggal 3 pengurus, sekarang tinggal 3 yang tadi saya ceritain. Kita sudah ketemu, diskusi, kita ngobrol, mediasi baik-baik, disaksikan juga pihak kepolisian dari Jakarta Selatan, dan tidak mau mundur. Mas Didi, Sudah di BAP juga. Itu sampai besok pagi. Kan tadi saya bilang ada pejabat, Pak Didi juga, Kak Didi bilang ada, iya. Optimis, seberapa optimis untuk menang nih Kak Didi? Seberapa Membongkar manajemen. Optimis ya harus optimis. Apa yang saya suarakan dan apa yang saya sampaikan bukan suara saya pribadi kok. Saya nggak ada kepentingan apapun yang sifatnya pribadi. Ini adalah aspirasi warga. Ini kegelisahan semua warga.
saya pun juga bagian dari warga gitu. Jadi artinya kita semua mengalami penindasan dan situasi yang nggak enak sama-sama gitu. Dan saya ingin kasus ini bisa cepat selesai gitu. Tentunya dengan temuan-temuan yang sudah didapatkan, yang sudah ada, dan sudah laporan polisi sudah berjalan juga gitu loh. Nah ini bisa ada progres yang saya inginnya gitu loh. Ini bisa ada progres yang signifikan, dan tentunya harapan saya juga besar ini dari Dinas Perumahan DKI berarti coba untuk bisa menaruh perhatian yang lebih terhadap isu yang kita alami saat ini gitu, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak, tapi ayo gitu. Kita juga warga bukan mau kekerasan. Kita juga warga bukannya mau bukannya mau sebuah konflik yang tajam, enggak. Tapi upaya-upaya dan langkah yang kita lakukan ya kita untuk mempertahankan apa yang jadi rumah kita bersama di sini yang harus kita jaga gitu. Dan kita menentang ketidakadilan dan penindasan yang kita semua alami gitu.